Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad Khairi dari program studi jurusan Pendidikan Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yaitu suhu dan kalor, perpindahan panas dan perubahan zat, mata kuliah Fisika Mekanika dan Panas yang diampu oleh Bapak Dr. Engineering Sarwo Pranoto, Sarjana Teknik, Magister Engineering. Oke, langsung aja ya teman-teman. Apa itu suhu dan kalor? Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Benda yang bersuhu tinggi memiliki energi panas yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan kalor yaitu perpindahan energi panas yang terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, misalnya contoh dari kalor ya. Misalnya ada benda panas lalu dicelupkan ke air ya, itu kan akan mengalami penurunan suhu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kalor ya, teman-teman. Skala termometer. Apa sih skala termometer atau termometer itu apa? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu suhu benda ya. Oke, ada 4 skala termometer yang biasa digunakan atau yang umum digunakan. Nah, di sini ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Nah, selanjutnya ada tabel skala termometer. Nah, tabel skala termometer itu untuk apa sih? Nah, tabel skala termometer itu untuk mengubah dari suhu satu ke suhu lainnya ya. Contohnya dari Celsius ke Reaumur atau Celsius ke Fahrenheit atau Reaumur ke Kelvin dan lain-lain ya. Nah, untuk mengubahnya tersebut ada beberapa perbandingan atau rumus yang digunakan untuk mengubahnya. Nah, contohnya dari Celsius ke Celsius hasilnya tetap ya. Untuk Celsius ke Reaumur itu perbandingannya 5 banding 4 dikali skala Celsius yang ingin kita ubah ya. Lalu untuk Celsius ke Fahrenheit yaitu 5 banding 9 dikali skala Celsius yang ingin kita ubah ditambah 32. Lalu Celsius ke Kelvin yaitu skala Celsius yang ingin kita ubah, suhu Celsius yang ingin kita ubah ditambah 273. Nah, untuk Reaumur ke Celsius yaitu perbandingannya 4 banding 5 dikali skala Reaumur yang ingin diubah. Lalu untuk Reaumur ke Reaumur itu perbandingannya 4 banding 4 atau tetap hasilnya nanti 1 dikali suhu yang ingin diubah ya. Lalu untuk Reaumur ke Fahrenheit yaitu 4 banding 9 dikali pengurangan dari suhu Reaumur yang ingin diubah dikurangi 32. Lalu Reaumur ke Kelvin yaitu 4 banding 5 dikali pengurangan dari suhu Reaumur yang ingin diubah dikurangi 273. Lalu untuk Fahrenheit ke Celsius itu perbandingannya adalah 9 banding 5 dikali suhu Fahrenheit yang ingin diubah ditambah 32. Lalu untuk Fahrenheit ke Reaumur 9 banding 4 dikali suhu Fahrenheit yang ingin diubah ditambah 32. Lalu untuk Fahrenheit ke Fahrenheit itu perbandingannya 9 banding 9 atau 1 atau nanti hasilnya tetap ya teman-teman. Lalu Fahrenheit ke Kelvin itu perbandingannya 9 banding 5 dikali pengurangan dari suhu Fahrenheit yang ingin kita ubah dikurangi 273 lalu nanti ditambah 32. Nah, untuk Kelvin sendiri, Kelvin ke Celsius itu rumusnya dari suhu Kelvin yang ingin diubah ditambah 273. Nah, untuk Kelvin ke Reaumur itu 5 banding 4 dikali suhu Kelvin yang ingin diubah ditambah 273. Lalu untuk Kelvin ke Fahrenheit yaitu 5 banding 9 dikali skala Kelvin yang ingin diubah dikurangi 32 ditambah 273. Lalu untuk Kelvin ke Kelvin itu perbandingannya 5 banding 5 atau 1 atau nanti hasilnya tetap ya teman-teman. Nah, skala yang umum digunakan itu di keseharian itu adalah Celsius dan Fahrenheit ya. Sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai suhu internasional adalah skala Kelvin. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ini ada perpindahan panas ya. Nah, untuk perpindahan panas sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Antaranya ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi.
Oke, yang pertama ada konduksi ya. Konduksi itu perpindahan panas antara dua buah benda padat. Nah, hal tersebut itu tergantung pada perbedaan suhu dari benda yang dingin maupun yang panas ya. Nah, untuk panas, konduksi pada suatu zat ini tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya ya. Misalnya memanaskan salah satu ujung logam seperti tembaga ya. Nah, saat dipanaskan tersebut, ujung logam atau tembaga yang lainnya akan ikut panas juga. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perpindahan panas konduksi ya, teman-teman. Berikutnya ada rumus konduksi ya. Nah, rumus konduksi ini ada laju kalor sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per X. Nah, untuk keterangannya, Q atau kalor itu satuannya joule atau kal ya. Untuk K, konduktivitas termal, satuannya W per MK. Untuk A atau luas penampang itu satuannya M kuadrat. Untuk delta T itu perubahan suhu, satuannya K. Untuk X panjang itu satuannya M. Lalu untuk T atau waktu itu satuannya S atau second ya teman-teman. Nah, yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas antara permukaan padat dan cair. Nah, jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadilah konveksi. Misalnya, bejana panas yang dicelupkan ke dalam air, maka air tersebut akan menjadi panas atau hangat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari konveksi. Nah, untuk rumus konveksi ada laju kalor sama dengan Q per T, HA delta T ya. Untuk keterangannya sendiri, H sama dengan koefisien konveksi termal atau satuannya J per Sm kuadrat K. Untuk A adalah luas permukaan atau M kuadrat. Untuk delta T adalah perbedaan suhu atau K. Nah, untuk yang ketiga ada radiasi. Radiasi itu dua benda berada pada suhu yang berbeda dan dipisahkan oleh jarak. Nah, perpindahan di antara keduanya tersebut disebut dengan perpindahan panas radiasi. Nah, dalam hal perpindahan konduksi dan konveksi itu terdapat media untuk memindahkan panas. Nah, untuk sedangkan kasus perpindahan panas radiasi ini tidak terdapat medianya. Nah, itu dikarenakan gelombang elektromagnetik yang ada di atmosfer. Nah, salah satu contoh dari perpindahan panas radiasi adalah panas matahari yang datang ke bumi. Nah, di bawahnya ada rumusnya ya, teman-teman. Nah, ada rumus kalor. Nah, pada abad 18 itu ilmuwan melakukan percobaan atau penelitian bahwa kalor yang diperlukan untuk mengubah suatu zat yang besarnya sebanding dengan massa zat tersebut. Nah, dalam hal tersebut kita bisa nyatakan dalam persamaan yaitu Q sama dengan mc delta T. Nah, keterangannya adalah Q sama dengan banyaknya kalor yang diperlukan dengan satuan joule, M sama dengan massa suatu zat yang diberi kalor sama dengan Kg. Untuk C sama dengan kalor jenis zat atau joule per kilo derajat Celcius. Untuk delta T sama dengan kenaikan atau perubahan suhu zat atau derajat Celcius ya. Untuk C sama dengan besar karakteristik dari zat yang disebut kalor jenis zat. Nah, kalor jenis suatu zat dinyatakan dalam satuan joule per kilo. Satuan yang sesuai atau SI atau kalori per kilo derajat Celcius. Untuk air pada suhu 15 derajat Celcius dan tekanan tetap 1 atmosfer, cair sama dengan 1 kalori per Kg derajat Celcius sama dengan 4,19 dikali 103 Joule per kilo derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya ada asas Planck, yaitu kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Nah, hal tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan yaitu Q lepas sama dengan Q diterima ya. Nah, jika dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, nah asas Planck dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir campuran tersebut. Nah, untuk rumusnya yaitu M1 dikali C1 dikali T1 min T
M sama dengan M1 dikali C2 dikali Tm min T2. Nah, keterangannya ada M1 sama dengan massa materi bersuhu lebih tinggi, sedangkan C1 sama dengan kalor jenis materi bersuhu lebih tinggi. Untuk T1 suhu materi bersuhu lebih tinggi. Untuk M2 massa materi bersuhu lebih tinggi. Untuk C2 kalor jenis materi bersuhu lebih rendah. Untuk T2 suhu materi bersuhu lebih rendah. Untuk Tm suhu akhir campuran. Nah, untuk yang terakhir ada perhitungan kalor dan perubahan zat. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu atau wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu sehingga dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Nah, sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi padat atau zat gas menjadi zat cair. Kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan M kali C delta T plus M kali L. Untuk keterangannya ada I sama dengan banyak kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dengan lalu C sama dengan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu yaitu derajat Celcius. Nah, jika benda mengalami perubahan wujud, maka jumlah energi yang digunakan tersebut dihitung dengan rumus M kali L, di mana L yaitu kalor, jenis perubahan wujud zat dengan satuan kalori. Oke, terima kasih. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang suhu dan kalor, perpindahan panas, dan juga perubahan zat. Bila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang dapat dipahami, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.